Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum Coulomb. Hukum Coulomb dinyatakan sebagai besar gaya tarik atau gaya tolak dua benda bermuatan listrik sebanding dengan besar muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara dua benda tersebut. Secara matematis, hukum Coulomb dituliskan sebagai F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat, dimana F nya yaitu gaya Coulomb dalam satuan Newton, Q nya muatan listrik dalam satuan Coulomb, dan K nya konstanta pembanding atau ketetapan, nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat dikali Coulomb pangkat 2, dan R-nya jarak antara dua benda dalam satuan meter. Contoh soal, berapakah gaya Coulomb di antara kedua benda bermuatan pada gambar berikut? Gambar pertama menunjukkan muatan Q1 sama dengan 0,2 Coulomb, dan gambar kedua yaitu Q2 sama dengan 0,8 Coulomb. Dan jarak antara kedua benda yaitu R sama dengan 40 cm. Ditanyakan yaitu berapa gaya Coulombnya. Untuk penyelesaiannya, kita lihat dulu dari soal. Diketahuinya yaitu Q1 sama dengan 0,2 Coulomb, Q2 sama dengan 0,8 Coulomb, dan R-nya sama dengan 40 cm. Karena untuk jarak antara dua benda ini menggunakan satuan meter, maka R40 cm kita rubah menjadi meter, sehingga menghasilkan yaitu 0,4 meter. Setelah itu kita bisa jawab dengan menggunakan rumus hukum Coulomb, yaitu F sama dengan K kali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Kemudian kita masukkan angkanya, K-nya itu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat Coulomb pangkat 2 dikali 0,2 Coulomb dikali 0,8 Coulomb per 0,4 pangkat 2, sehingga dihasilkan 9 kali 10 pangkat 9 Newton. Kemudian yang selanjutnya yaitu medan listrik. Medan listrik adalah ruang yang menyebabkan benda bermuatan listrik dapat membuat benda lain juga bermuatan listrik, sehingga terjadi gaya elektrostatis di antara kedua muatan itu. Nah, untuk medan listrik secara matematis dituliskan sebagai E sama dengan E per Q, dimana E nya adalah kuat medan listrik dengan satuan Newton per Coulomb, dan F nya adalah gaya elektrostatis dengan satuan Newton, dan Q nya muatan listrik satuan Coulomb. Untuk lebih memahami, lihat contoh di bawah ini. Suatu benda bermuatan Q sama dengan 5 kali 10 pangkat 6 Coulomb dan mempunyai gaya elektrostatis 100 Newton. Hitung kuat medan listrik tempat benda tersebut berada. Dari soal dapat kita ketahui untuk Q-nya nilainya 5 kali 10 pangkat 6 Coulomb, dan untuk F-nya yaitu 100 Newton. Maka untuk menjawabnya kita gunakan rumus kuat medan listrik, yaitu E sama dengan F per Q, dimana F nya 100 Newton dan Q nya 5 kali 10 pangkat 6 Coulomb, maka hasilnya 2 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Selanjutnya yaitu kita akan bahas tentang potensial listrik. Potensial listrik merupakan efek yang timbul akibat gerakan muatan positif benda dari suatu titik ke titik lain untuk melawan benda listrik karena adanya energi potensial listrik yang dimiliki benda.
Setiap titik dalam medan listrik memiliki potensial yang berbeda, sehingga dua titik itu memiliki namanya beda potensial. Beda potensial yaitu besarnya usaha yang harus dilakukan untuk menggerakkan muatan listrik. Positif sebesar satu kolom dari titik yang satu ke titik yang lainnya. Secara matematis dirumuskan yaitu V AB sama dengan W per Q, di mana V-nya yaitu beda potensial titik A dan B dalam satuan volt, kemudian W-nya yaitu usaha yang dilakukan dalam satuan joule, dan Q-nya yaitu muatan listrik dalam satuan kolom. Untuk lebih memahami, kita pelajarin lagi contoh soal berikutnya di bawah. Sebuah sumber tegangan mempunyai energi potensial listrik sebesar 15 Joule untuk memindahkan 2,5 kolom. Muatan listrik berapa? Beda potensial listrik pada sumber tegangan tersebut. Penyelesaiannya diketahui dari soal. Q-nya nilainya 2,5 kolom dan W-nya nilainya sama dengan 15 Joule. Yang ditanyakan yaitu beda potensial V AB, maka kita dapat menjawab dengan menggunakan rumus di atas, yaitu V AB sama dengan W per Q, di mana W-nya yaitu 15 Joule dan Q-nya 2,5 kolom, sehingga menghasilkan 6 Joule per kolom atau sama dengan 6 volt. Oke, demikian pembahasan kita hari ini. Selanjutnya, Ibu akan membeli soal latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.